Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Baqarah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan berzikir menyebut dan mengingat-ingat segala kebesaran dan keagungannya, maka hati nurani hamba-hamba yang beriman akan tenang, akan tentram, akan damai, jiwa menjadi hidup dan bahagia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan penghulu para ahli zikir, teladan yang selalu berzikir di dalam setiap keadaan. Pun pula salawat serta salam kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para aulia Allah, para sholihin, dan umat Islam dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, sebagaimana termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzina yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, mengingatinya, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, sama dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Imam Nawawi di dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah tentang keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, seperti hanya orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan menurut para ulama, yang dimaksud mati di sini adalah mati hati nuraninya atau jiwanya, yaitu mati dari mengingati Allah, lalai dari mengingati Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ingin hati kita hidup, maka hati nurani kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, zikir merupakan ibadah hati juga lisan yang tidak mengenal batas waktu. Bahkan Allah memberikan sifat ulul albab adalah bagi mereka yang senantiasa menyebut Rabb-Nya, baik di dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan zikir ini tidak hanya ibadah yang bersifat lisaniyah saja, namun juga qalbiyah. Imam Nawawi rahmatullah alaih mengatakan, yang utama adalah dilakukan bersamaan
di lisan juga di hati. Jika harus salah satunya, maka zikir qalbu atau zikir hatilah yang lebih utama. Meskipun demikian, menghadirkan maknanya di dalam hati, memahami maksudnya merupakan suatu hal yang harus diupayakan dalam berzikir. Dan pada hakikatnya orang yang sedang berzikir adalah orang yang terhubung atau online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita telaah lebih lanjut, zikir adalah penyebutan asma Allah di mulut atau di lisan atau di lidah, dan juga dibenarkan oleh hati nurani dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang terkandung di dalam zikir tersebut. Jamaah Jumat yang berbahagia, dan yang perlu kita pahami, kita ketahui bahwa alam semesta ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan banyak ayat, diantaranya di dalam surat An-Nur ayat 41. Alam tara Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dan tidaklah kamu ketahui bahwasanya Allah, kepada Allah bertasbih, berzikir apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan juga di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Maka Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih di dalam tafsir Al-Quranul Azim menuturkan bahwa yang dimaksud dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah seluruh makhluk, baik di kalangan malaikat, manusia, jin, semua hewan, dan serta benda mati senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa semut juga berzikir, semut juga bertasbih. Rasulullah pada saat itu menceritakan kepada sahabat-sahabat bahwa pada zaman dahulu Nabi Musa alaihissalam pernah duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Pada saat bersantai, tiba-tiba ia merasa kesakitan karena ada bagian tubuhnya yang digigit seekor semut. Dan Nabi Musa pun marah, lantas menyuruh pasukannya untuk membakar sarang semut tersebut. Namun Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal tersebut, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini termaktub di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ya hadirun kitabullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam buku firman Allah, Gus Mustafa pernah menyebutkan bahwa batu-batu hidup dan berzikir, air yang menetes hidup dan berzikir, udara yang kuhirup hidup dan berzikir, cahaya matahari hidup dan berzikir, gunung-gunung hidup dan berzikir, desau angin hidup dan berzikir, lautan hidup dan berzikir, kutailah kutoleh semua di sekelilingku hidup dan berzikir, berzikir dan berzikir. Maka jika kita memahami dan mengamalkan hal ini, kita akan menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Tidak pernah ada terbersit di dalam niatan kita, di dalam kalbu kita untuk berbuat zalim. Karena apa? Karena apa yang kita tatap, apa yang kita lihat, kita semuanya hidup dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang muslim dia akan berbuat zalim kepada makhluk hidup yang lainnya, apalagi makhluk hidup. Sedangkan ketika dia melihat air pun hidup dan berzikir, batu hidup dan berzikir.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata apapun yang di sekeliling kita, berzikir mengagungkan, yaitu menghubungkan sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.